Tepat 7 hari setelah suamiku meninggal dunia, saat tanah di makamnya bahkan belum sepenuhnya kering, ibu mertua dan adik iparku tega menyeretku keluar dari rumah. Di tengah malam yang gelap dan hujan deras. Lalu 1 minggu kemudian kutinggalkan sebuah surat yang membuat mereka berdua teriak histeris karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. 7 hari telah berlalu sejak Zidane, suami tercinta Velia, dikebumikan. 7 hari yang terasa seperti seabad, di mana setiap sudut rumah hanya membisikkan kenangan tentang tawa dan kehangatan Zidane yang kini telah sirna. Velia, dengan perut buncitnya yang berisi buah cinta mereka, mencoba bertahan di tengah kehampaan. Kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-8 membuatnya mudah lelah, dan kesedihan yang mendalam seakan merenggut sisa tenaganya. Ia duduk sendirian di tepi ranjang, mengusap lembut perutnya, berbicara dalam hati kepada calon bayinya, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri hampir tak punya. Suasana di dalam rumah terasa dingin, jauh lebih dingin dari udara malam yang basah oleh hujan. Tak ada lagi percakapan hangat. Yang ada hanya tatapan tajam dan sikap dingin dari Ibu Yuli, ibu tiri Zidane, dan Dinda, adik tiri suaminya. Sejak hari pertama Zidane tiada, Velia sudah merasakan perubahan drastis. Tak ada lagi senyum basa-basi. Ibu Yuli yang dulu sesekali bersikap manis di depan Zidane, kini tak lagi menyembunyikan kebenciannya. Matanya selalu menatap Velia dengan sorot penuh perhitungan, seolah Velia adalah seorang penyusup yang harus segera disingkirkan. Dinda pun sama, sikap manjanya kini berubah menjadi cemoohan dan sindiran pedas yang sering ia lontarkan saat Velia lewat. Mereka bergerak di dalam rumah seperti dua bayangan kelam yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Velia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin mereka juga sedang berduka dengan cara mereka sendiri. Namun, malam itu, ia menyadari bahwa dugaannya salah besar. Ini bukan duka, ini adalah keserakahan yang telah lama terpendam dan kini menemukan celah untuk keluar. Suara pintu kamar yang dibuka dengan kasar membuat Velia terlonjak kaget. Di ambang pintu, Ibu Yuli berdiri dengan wajah mengeras, tangannya berkacak pinggang. Di belakangnya, Dinda menyeringai sinis. Tak ada sepatah kata pun, Ibu Yuli langsung masuk dan mulai membuka lemari pakaian Zidane, mengeluarkan kemeja dan celana almarhum suaminya dengan kasar, lalu melemparkannya ke lantai. Velia bangkit dengan susah payah, jantungnya berdebar kencang. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibu Yuli menoleh, tatapannya setajam pisau. "Aku sedang membersihkan rumah ini dari barang-barang yang tidak perlu," jawabnya dingin. "Barang-barang milik anak tiriku sudah tidak ada gunanya lagi di sini." Dinda melangkah maju, menunjuk ke arah Velia dengan dagunya yang terangkat angkuh. "Dan itu termasuk kau," desisnya. "Kak Zidane sudah meninggal. Jadi, untuk apa lagi kau ada di sini? Kau bukan siapa-siapa lagi bagi kami." Hati Velia serasa diremas. Kata-kata itu begitu kejam, begitu menusuk, dilontarkan tanpa sedikitpun rasa iba pada kondisinya yang sedang hamil tua dan masih berduka. "Tapi, ini rumah Zidane. Ini rumah kami," balas Velia lirih, mencoba mempertahankan haknya. "Anak yang kukandung adalah cucu ibu, keponakanmu." Tawa Ibu Yuli meledak, suara tawa yang kering dan mengerikan. "Cucu? Jangan bermimpi. Bagiku, anak itu hanya akan menjadi beban. Penghalang." Wanita parubaya itu kemudian mendekat, tatapannya berkilat-kilat penuh amarah. "Dengar baik-baik, perempuan miskin. Hubunganmu dengan keluarga ini sudah putus saat Zidane dimasukkan ke liang lahat. Kau datang ke sini tanpa membawa apa-apa, dan kau akan pergi dari sini dengan cara yang sama." Bentaknya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar sesekali, seakan menjadi musik latar dari drama menyakitkan ini. Ibu Yuli menarik tangan Velia dengan kasar, menyeretnya keluar dari kamar. Velia mencoba bertahan, tapi tenaganya tak sebanding. "Ibu, tolong jangan begini. Di luar hujan deras, Bu. Saya sedang hamil besar." Pintanya dengan putus asa, air mata mulai mengalir di pipinya. Dinda, dengan wajah puas, membuka pintu utama rumah lebar-lebar. Angin dingin dan percikan air hujan langsung menerpa wajah Velia. "Cepat pergi. Harta ayahku seharusnya untukku, anak kandungnya, bukan untuk istri dari kakak tiriku," teriak Dinda, mendorong punggung Velia dengan kuat. Velia terhuyung ke depan, hampir saja ia terjatuh di lantai teras yang licin. Ia berhasil menjaga keseimbangannya, tangannya secara refleks melindungi perutnya. Di belakangnya,
Ibu Yuli melemparkan sebuah koper besar yang sudah mereka siapkan. Isinya adalah semua pakaian dan barang-barang pribadi Velia, yang rupanya telah mereka kemasi secara diam-diam. Malam ini juga cepat pergi dari rumah ini. Teriak Ibu Yuli lagi, suaranya bahkan lebih keras dari gemuruh guntur. Anak tiriku sudah meninggal, kau bukan siapa-siapa lagi. Dan ingat, jangan pernah mengharap harta peninggalan suamimu. Semuanya milik kami. Velia menatap kedua perempuan di hadapannya dengan nanar. Wajah ibu dan anak itu tampak begitu mengerikan di bawah cahaya lampu teras. Wajah yang dipenuhi keserakahan dan kemenangan. Tak ada sedikit pun belas kasihan di sana. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Velia membalikkan badan. Ia meraih gagang koper yang terasa berat, lalu mulai melangkah menuruni anak tangga teras. Setiap langkah terasa begitu menyakitkan, bukan karena beban koper atau perutnya yang besar, tetapi karena beban pengkhianatan yang harus ia tanggung. Tepat saat kakinya menginjak halaman yang tergenang air, suara pintu dibanting dengan keras terdengar di belakangnya. Kunci diputar, menandakan ia benar-benar telah diusir, dibuang dari satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Hujan mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Dalam sekejap, pakaiannya basah kuyup, menempel di kulitnya yang dingin. Ia menggigil hebat, namun terus berjalan, menyeret kopernya di jalanan komplek yang sepi. Air mata bercampur dengan air hujan, menyamarkan isak tangisnya yang pilu. Ia berjalan tanpa tujuan, tak tahu harus kemana. Orang tuanya sudah lama tiada, dan kerabat jauh tinggal di luar kota. Ia benar-benar sendirian. Di tengah keputusasaan yang melumpuhkan, ia berhenti di bawah lampu jalan yang temaram. Ia menoleh ke belakang, menatap rumah besar yang kini terasa begitu asing. Kenangan indah bersama Zidane berkelebat di benaknya. Saat Zidane melamarnya di taman belakang, saat mereka mendekorasi kamar bayi bersama, saat Zidane akan mengusap perutnya setiap malam dan berbicara pada calon anak mereka. Semua terasa seperti mimpi yang baru saja berakhir dengan cara yang paling buruk. Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek hatinya. Namun, di antara rasa sakit itu, sebuah bisikan samar dari Zidane terngiang di telinganya. Beberapa hari sebelum meninggal karena sakit, Zidane pernah memegang tangannya erat-erat, menatapnya dengan tatapan serius dan berkata, "Sayang, jika suatu saat nanti aku tidak ada, dan mereka berbuat jahat padamu, jangan takut. Aku sudah menyiapkan pelampung untukmu dan anak kita." Saat itu Velia tidak mengerti, ia hanya menyuruh Zidane untuk tidak berbicara yang aneh-aneh. Tapi sekarang, di tengah badai kehidupan ini, kata-kata itu kembali. Pelampung. Apa maksudnya? Secercah harapan kecil mulai menyala di dalam hatinya yang beku. Sambil memegangi perutnya yang menegang karena dingin dan stres, Velia berbisik pada angin dan hujan. "Jangan takut, nak. Ayahmu tahu ini akan terjadi. Dia bilang, dia sudah menyiapkan pelampung untuk kita berdua." Dengan kekuatan baru dari kenangan itu, ia kembali menegakkan tubuhnya dan melanjutkan langkahnya menembus malam yang kelam. Jalanan aspal yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup, menciptakan bayangan panjang dari sosok Velia yang berjalan tertatih. Setiap langkah adalah perjuangan. Beban di perutnya terasa semakin berat, napasnya tersengal, dan kakinya mulai kram karena kedinginan. Koper yang ia seret sesekali tersangkut di jalan yang tidak rata, memaksanya berhenti sejenak untuk menariknya dengan sisa tenaga. Kepalanya terasa pusing, pandangannya mulai kabur. Ia tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di luar seperti ini. Demi bayinya, ia harus mencari tempat berteduh. Ia melihat dari kejauhan cahaya remang-remang dari sebuah warung kecil di pinggir jalan yang sepertinya hendak tutup. Dengan harapan terakhir, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berjalan ke arah sana. Saat tiba di depan warung, tenaganya sudah benar-benar habis. Ia bersandar di dinding warung yang lembab, tubuhnya merosot ke bawah. Pintu warung terbuka. Seorang wanita tua berkerudung sederhana keluar sambil membawa ember. Wanita itu terkejut melihat kondisi Velia yang mengenaskan. "Astagfirullah, Neng. Kenapa hujan-hujanan begini?" "Ya ampun, sedang hamil besar pula," katanya dengan nada cemas. Seorang pria tua, suaminya, menyusul dari dalam. Mereka berdua memapa Velia untuk masuk ke dalam warung yang hangat. Aroma mie instan dan kopi yang menguar dari dalam terasa begitu menenangkan. Wanita tua itu, yang Velia kemudian kenal sebagai Bu Santoso, segera menyelimutinya dengan sarung kering dan membuatkannya teh manis hangat. "Diminum dulu, Neng, biar hangat badannya," kata Bu Santoso lembut sambil duduk di sampingnya. Suaminya, Pak Santoso, menatap Velia dengan tatapan iba. "Ada masalah apa, Neng?" "Di mana suaminya?" tanya Pak Santoso hati-hati. Pertanyaan itu membuka kembali luka Velia. Air matanya kembali tumpah. Sambil terisak,
Ia menceritakan semuanya. Tentang suaminya, Zidan, yang baru saja meninggal dunia. Tentang bagaimana ibu tiri dan adik tirinya dengan kejam mengusirnya dari rumah malam itu juga. Mendengar cerita Velia, wajah Bu Santoso langsung memerah karena marah. Ia tiba-tiba menatap Velia lekat-lekat. Sebentar, Neng. Tadi Neng bilang nama almarhum suaminya Zidan, tanyanya untuk memastikan. Velia mengangguk. Zidan bin almarhum Pak Hartono, tanya Bu Santoso lagi, matanya membelalak. Iya, Bu. Ibu kenal suami saya? Bu Santoso menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, jadi Neng ini istrinya Den Zidan? Pantesan wajahnya tidak asing. Saya ini dulu pengasuhnya Den Zidan waktu kecil. Neng, saya dan suami saya ini sudah bekerja belasan tahun untuk almarhumah ibu kandungnya Den Zidan. Sebelum Pak Hartono menikah lagi dengan Bu Yuli, jelas Bu Santoso dengan suara bergetar. Velia tertegun. Dunia terasa begitu sempit. Di tengah keputusaasaannya, takdir justru membawanya ke pelukan orang-orang yang tulus menyayangi suaminya. Bu Santoso langsung memeluk Velia dengan erat. Ya Allah, kasihan sekali kamu. Nak, sudah, jangan menangis lagi. Mulai sekarang, anggap saja kami ini orang tuamu. Tinggallah di sini bersama kami. Gubuk kami memang tidak mewah, tapi hati kami selalu terbuka untuk menantu dari almarhumah majikan kami yang baik hati. Malam itu, Velia akhirnya bisa beristirahat di kamar kecil yang bersih dan hangat di belakang warung. Setelah memastikan Velia tertidur, Bu Santoso mendekati suaminya di ruang tengah. Pak, saya jadi teringat sesuatu, bisiknya. Beberapa bulan yang lalu, Den Zidan pernah datang ke sini malam-malam. Dia menitipkan sebuah kotak kayu pada saya. Pak Santoso mengerutkan kening. Kotak apa, Bu? Bu Santoso bangkit dan mengambil sebuah kotak kayu berukuran sedang dari atas lemari. Ini kotaknya. Waktu itu Den Zidan berpesan, Bu, tolong simpan kotak ini baik-baik. Jika suatu saat terjadi sesuatu pada saya, dan istri saya, Velia, datang kemari dalam keadaan susah karena ulah ibu tiri saya, tolong berikan kotak ini padanya. Hanya padanya, kata Bu Santoso menirukan pesan Zidan. Mereka berdua saling berpandangan, menyadari betapa jauhnya pemikiran Zidan. Pria muda itu seolah sudah meramalkan semua ini akan terjadi. Keesokan paginya, setelah sarapan dan merasa tubuhnya sedikit lebih baik, Bu Santoso menghampiri Velia dengan membawa kotak kayu tersebut. Neng Velia, ini ada titipan dari almarhum Den Zidan untuk Neng, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Tangan Velia gemetar saat menerimanya. Kotak ini terasa berat, penuh dengan rahasia dan mungkin jawaban atas kata-kata terakhir suaminya. Dengan hati-hati, ia membuka penutup kotak itu. Di dalamnya, ia melihat beberapa ikat uang tunai yang jumlahnya cukup banyak, disusun rapi. Di atas tumpukan uang itu, terdapat sebuah kunci brankas ban dan sepucuk surat dalam amplop putih. Velia mengambil surat itu, membuka lipatannya, dan mulai membaca tulisan tangan Zidan yang sangat ia rindukan. Sayangku Velia, istriku tercinta. Jika kau membaca surat ini, itu berarti ketakutan terbesarku telah menjadi kenyataan. Aku sudah tiada, dan mereka telah menunjukkan sifat asli mereka padamu. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku karena harus meninggalkanmu dalam situasi seperti ini. Jangan menangis. Aku mohon jangan habiskan air matamu untuk mereka yang tidak pantas. Simpan tangismu untuk kebahagiaan kita nanti. Ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari permainan catur yang sudah aku siapkan sejak lama. Pion kita sudah siap bergerak. Velia terus membaca. Setiap kata dalam surat itu seolah menjadi balsam yang menenangkan hatinya yang terluka. Aku tahu Ibu Yuli dan Dinda tidak akan pernah berubah. Sejak kecil, aku sudah melihat keserakahan di mata mereka. Ayah terlalu dibutakan oleh cinta sehingga tidak menyadarinya. Mereka selalu menganggapku, anak dari istri pertama, sebagai penghalang. Dan sekarang, mereka melihatmu dan anak kita sebagai penghalang yang lebih besar untuk menguasai harta peninggalan ayah. Tapi mereka salah besar, Velia. Uang tunai di dalam kotak ini adalah untuk biaya hidupmu sementara. Gunakan tanpa ragu. Kunci itu adalah kunci untuk sebuah brankas di Bank Nasional. Di sanalah semua senjata kita tersimpan. Pergilah ke sana, jangan takut. Aku sudah menunjuk seorang pengacara yang akan mendampingimu. Namanya Pak Budi, nomor teleponnya ada di balik surat ini. Dia orang kepercayaanku yang akan menjelaskan semuanya. Sayangku, kau lebih kuat dari yang kau kira. Kau membawa harapan kita, penerusku, di dalam rahimmu. Berjuanglah untuknya. Berjuanglah untuk hak kita. Aku tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Aku akan selalu menjagamu dari sini.
Aku sangat mencintaimu. Air mata kembali mengalir di pipi Velia. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru dan kekuatan. Zidane tidak meninggalkannya tanpa persiapan. Suaminya telah membangun sebuah benteng untuk melindunginya bahkan dari alam baka. Ia memeluk surat itu erat-erat, merasakan kehadiran Zidane di sisinya. Ia menatap kunci brankas yang berkilau di tangannya. Ini bukan sekadar kunci logam biasa. Ini adalah kunci menuju keadilan, kunci untuk membuka babak baru dalam hidupnya. Permainan catur telah dimulai, dan kini, gilirannya untuk bergerak. Sementara Velia menemukan tempat berlindung. Di rumah besar yang seolah ikut membeku tanpa kehangatan tuannya, Ibu Yuli dan Dinda justru tengah merayakan sebuah kemenangan. Hujan di luar sudah reda, menyisakan udara pagi yang dingin, namun di dalam ruang makan yang mewah itu, suasana terasa hangat oleh api keserakahan. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang, menyantap sarapan yang disiapkan seadanya, karena mereka sudah tidak lagi memiliki asisten rumah tangga. Tapi hal itu tidak mengurangi sedikitpun rasa puas yang terpancar di wajah mereka. Tawa Dinda yang melengking sesekali terdengar, diselingi senyum licik dari ibunya. Mereka merasa telah berhasil, telah memenangkan sebuah perang yang sudah lama mereka dambakan. Akhirnya, Bu, rumah ini benar-benar menjadi milik kita, seru Dinda sambil mengoleskan selai pada rotinya dengan gerakan penuh kemenangan. Matanya berkeliling menatap perabotan mahal, lukisan-lukisan berharga, dan guci keramik antik di sudut ruangan. Aku sudah tidak sabar untuk merombak kamar Zidane. Mungkin aku akan mengubahnya menjadi walk-in closet pribadiku. Ibu Yuli mengangguk setuju, matanya berkilat-kilat. Lakukan apapun yang kau mau, sayang. Ini semua sekarang milikmu. Harta peninggalan suamiku akhirnya jatuh ke tangan anak kandungnya yang sah, bukan ke anak dari istri pertamanya atau perempuan kampung yang dibawanya ke sini, sahutnya dengan nada penuh penekanan. Kebenciannya pada almarhumah ibu kandung Zidane dan Velia begitu kentara, sebuah borok yang telah ia pelihara selama puluhan tahun. Mereka menghabiskan pagi itu dengan menyusun rencana. Dinda sudah membuka laptopnya, menjelajahi situs-situs perjalanan untuk merencanakan liburan mewah ke Eropa. Sementara Ibu Yuli membuat daftar aset yang harus segera mereka amankan. Setelah sarapan, mereka berdua masuk ruang kerja Zidane, ruangan yang selama ini terasa terlarang bagi mereka. Dengan perasaan superior, mereka mulai membongkar laci-laci meja, mencari dokumen-dokumen penting. Mereka menemukan tumpukan laporan bank, sertifikat deposito, dan berkas-berkas properti. Angka-angka yang tertera di sana membuat mata mereka semakin silau oleh kerakusan. Nilainya jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Lihat ini, Bu. Zidane ternyata punya beberapa apartemen di pusat kota yang disewakan. Dan sahamnya di perusahaan telekomunikasi itu nilainya miliaran. Pekik Dinda girang. Mereka menumpuk semua dokumen itu di atas meja, merasa seperti baru saja menemukan harta karun. Mereka yakin, dengan surat kematian Zidane, proses pengalihan hak waris akan berjalan mulus. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga terdekat yang tersisa. Ibu Yuli adalah ibu, tiri, dan Dinda adalah satu-satunya saudara kandung, tiri. Di mata hukum, mereka merasa posisi mereka sangat kuat, apalagi setelah mereka berhasil menyingkirkan Velia. Kita harus segera mengurus ini. Panggil saja Pak Anwar, pengacara keluarga kita. Dia sudah bekerja untuk ayahmu puluhan tahun, dia pasti akan membantu kita tanpa banyak tanya, ujar Ibu Yuli dengan penuh percaya diri. Dinda mengangguk dan segera mencari nomor telepon pengacara tua itu di ponselnya. Mereka melihat proses ini hanyalah sebuah formalitas, sebuah langkah administratif untuk melegalkan apa yang sudah mereka anggap sebagai hak mutlak. Siang harinya, Pak Anwar, seorang pria berusia akhir 60-an dengan rambut putih dan kacamata tebal, tiba di rumah itu. Ia datang dengan membawa sebuah tas kerja kulit yang sudah usang. Ibu Yuli menyambutnya dengan senyum lebar, menawarinya minum dan mempersilakannya duduk di ruang tamu yang megah. Terima kasih sudah datang secepat ini, Pak Anwar. Seperti yang Dinda sampaikan di telepon, kami butuh bantuan Bapak untuk mengurus surat-surat warisan dari almarhum Zidane, kata Ibu Yuli, langsung ke inti permasalahan. Dinda meletakkan setumpuk dokumen yang mereka kumpulkan di atas meja kopi di hadapan pengacara itu. Namun, reaksi Pak Anwar tidak seperti yang mereka harapkan. Ia tidak langsung memeriksa dokumen-dokumen itu. Sebaliknya, ia menatap Ibu Yuli dan Dinda bergantian dengan raut wajah yang serius dan tampak tidak nyaman. Ia berdeham beberapa kali sebelum akhirnya berbicara. Maaf, Bu Yuli, Mbak Dinda. Kedatangan saya kemari bukan untuk membantu memproses ini, ucapnya pelan dan hati-hati. Kening Ibu Yuli langsung berkerut. Apa maksud Bapak? Bapak pengacara keluarga kami, tentu saja tugas Bapak membantu kami.
Pak Anwar menggeleng pelan. Benar, saya adalah pengacara almarhum Pak Hartono. Tapi untuk urusan Tuan Zidan, situasinya berbeda. Pengacara tua itu menarik napas dalam-dalam. Dengan berat hati saya harus menyampaikan, saya tidak bisa lagi mewakili kepentingan keluarga dalam hal warisan Tuan Zidan. Amarah mulai menjalari wajah Ibu Yuli. Kenapa tidak bisa? Kami akan bayar berapapun biayanya, tandasnya. Ini bukan masalah biaya, Bu, balas Pak Anwar dengan suara yang lebih tegas. Beberapa minggu sebelum meninggal dunia, Tuan Zidan datang ke kantor saya. Beliau secara resmi telah mencabut kuasa saya atas semua aset dan urusan hukum pribadinya. Ibu Yuli dan Dinda terperangah, saling berpandangan dengan tatapan tak percaya. Ini adalah sebuah manuver yang tidak pernah mereka duga. Zidan, anak tiri yang mereka anggap pendiam dan tidak banyak tingkah itu, ternyata bergerak di belakang mereka. Lalu, siapa yang dia tunjuk? Tanya Dinda dengan suara tercekat. Euforia yang sejak pagi tadi mereka rasakan perlahan menguap, digantikan oleh firasat buruk yang dingin. Tuan Zidan telah menunjuk sebuah firma hukum lain untuk menjadi pelaksana wasiat tunggalnya. Jelas Pak Anwar. Jantung Ibu Yuli serasa mencelos. Wasiat. Selama ini ia berpikir Zidan tidak pernah membuatnya. Firma hukum mana? Siapa namanya? Desak Ibu Yuli, suaranya mulai meninggi. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Rencananya yang ia anggap sempurna kini terancam berantakan. Pak Anwar kembali menggeleng. Mohon maaf, Bu. Saya terikat oleh etika kerahasiaan klien. Saya tidak berwenang memberitahukannya. Yang bisa saya sampaikan hanyalah, pihak pelaksana wasiat yang sah akan menghubungi para ahli waris yang namanya tercantum dalam wasiat pada waktu yang mereka anggap tepat. Kalimat terakhir itu bagaikan sebuah tamparan keras. Para ahli waris yang namanya tercantum. Itu berarti ada kemungkinan nama mereka tidak ada di sana. Ruangan yang tadinya terasa hangat oleh kemenangan kini terasa dingin dan mencekam. Kemenangan mudah yang mereka bayangkan kini berubah menjadi sebuah teka-teki yang rumit dan mengancam. Ibu Yuli menatap tumpukan dokumen di atas meja yang kini terasa tak ada artinya. Ia sadar, ia dan Dinda tidak lagi memegang kendali. Zidan, bahkan setelah kematiannya, telah membuat sebuah langkah tandingan yang tidak pernah mereka antisipasi. Siapa pengacara baru ini? Dan yang lebih penting, apa isi dari surat wasiat misterius itu? Pagi berikutnya, matahari bersinar cerah, seolah ingin memberikan kekuatan pada Velia. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur, membolak-balik surat dari Zidan, meresapi setiap katanya, dan memandangi kunci brankas yang tergeletak di samping bantalnya. Surat itu telah mengubah keputusasaannya menjadi tekad. Ia tidak akan membiarkan pengorbanan dan cinta Zidan menjadi sia-sia. Ditemani oleh Pak Santoso yang dengan setia menawarkan diri untuk mendampinginya, Velia memberanikan diri untuk menelepon nomor yang tertera di balik surat itu. Jantungnya berdebar kencang saat nada sambung berbunyi. Selamat pagi, firma hukum Budi Rekan, dengan Budi berbicara. Suara di seberang telepon terdengar tenang, profesional, dan berwibawa. Velia menarik napas. Selamat pagi, Pak. Nama saya Velia, istri dari almarhum Zidan, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Hening sejenak, lalu suara itu menjawab dengan nada yang lebih hangat. Ibu Velia, saya sudah menunggu telepon dari Ibu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Zidan. Beliau adalah klien sekaligus teman yang baik. Saya sudah diberi amanat oleh beliau. Kapan Ibu ada waktu? Ada beberapa hal penting yang harus kita urus secepatnya. Velia merasa lega luar biasa. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Zidan sudah mempersiapkan segalanya. Mereka pun sepakat untuk bertemu siang itu di cabang Bank Nasional yang alamatnya tertera pada gantungan kunci brankas. Siang harinya, Velia dan Pak Santoso tiba di lobi bank yang megah dan dingin. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi dan tenang menghampiri mereka. Ibu Velia, saya Budi, sapanya sambil mengulurkan tangan. Pak Budi, pengacara yang ditunjuk Zidan, memancarkan aura kompetensi dan kepercayaan diri yang membuat Velia seketika merasa aman. Setelah memperkenalkan Pak Santoso, Pak Budi langsung memandu mereka menuju layanan nasabah prioritas. Manajer bank menyambut mereka dengan sangat hormat, sebuah perlakuan yang sangat kontras dengan penghinaan yang baru saja Velia terima. Semua proses berjalan lancar. Dengan surat kuasa yang sudah disiapkan Pak Budi, Velia diarahkan menuju ruang khazanah yang tersembunyi di balik pintu baja tebal. Di dalam ruangan yang sunyi dan dingin itu, seorang petugas bank mengeluarkan sebuah kotak simpanan dari dinding brankas dan meletakkannya di atas meja di dalam sebuah bilik pribadi. Jantung Velia berdebar semakin kencang. Inilah senjata yang Zidan sebutkan.
Pak Budi dengan tenang membuka kotak itu. Isinya bukanlah perhiasan, emas, atau tumpukan uang tunai. Isinya adalah beberapa map dokumen tebal yang tersusun rapi. Mari kita lihat apa saja yang sudah disiapkan oleh Pak Zidan, kata Pak Budi sambil membawa map-map itu ke meja. Ia mengambil map pertama yang paling atas dan membukanya. Di dalamnya ada sebuah dokumen dengan sampul hijau tua. Pak Budi mengeluarkannya dan meletakkannya di hadapan Velia. Itu adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Velia membacanya, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Di kolom nama pemilik, tertera dengan jelas namanya, Velia Astuti. Itu adalah sertifikat rumah besar tempat ia tinggal bersama Zidan, rumah tempat Ibu Yuli dan Dinda saat ini berada. Ini tidak mungkin, bisik Velia, matanya tak percaya. Pak Zidan menyelesaikan proses balik nama ini sebulan setelah kalian menikah, Bu. Beliau bilang ini adalah hadiah pernikahan yang sesungguhnya. Beliau sengaja tidak memberitahu siapapun, terutama keluarga tirinya, jelas Pak Budi dengan tenang. Velia menutup mulutnya, air mata haru menggenang di pelupuknya. Rumah yang dari mana ia diusir dengan kejam, ternyata adalah miliknya yang sah. Ibu Yuli dan Dinda hanyalah tamu tak diundang di istananya sendiri. Setelah memberi Velia waktu sejenak untuk menenangkan diri, Pak Budi membuka map kedua. Ini adalah dokumen yang paling penting, Bu. Salinan asli surat wasiat terakhir dari almarhum Tuan Zidan, katanya. Ia kemudian membacakan pasal-pasal utama dari wasiat tersebut dengan suara yang jelas dan tegas. Wasiat itu ditulis dengan sangat teliti, tidak meninggalkan celah sedikit pun. Di dalamnya, Zidan menyatakan bahwa seluruh aset bergerak dan tidak bergerak lainnya yang terdaftar atas namanya, termasuk seluruh portofolio saham, semua rekening bank dan deposito, beberapa properti apartemen, serta 2 mobil mewah, diwariskan sepenuhnya kepada anak biologisnya yang saat itu sedang dikandung oleh Velia. Wasiat itu juga secara spesifik menunjuk Velia sebagai wali tunggal dan pemegang kuasa penuh atas seluruh aset tersebut, sampai sang anak mencapai usia dewasa. Lalu, Pak Budi sampai pada satu klausul yang membuat jantung Velia berhenti berdetak sesaat. Ia membacakan, untuk ibu tiri saya, Yuli, dan adik tiri saya, Dinda, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya memutuskan untuk tidak memberikan bagian warisan dalam bentuk apapun, dengan alasan pribadi dan demi menjamin kesejahteraan masa depan keturunan langsung saya. Wasiat itu begitu lugas, begitu telak. Zidan telah menutup semua pintu bagi ibu tiri dan adik tirinya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. 0. Velia terduduk lemas di kursinya, mencoba mencerna semua informasi itu. Ia tidak hanya aman, ia dan anaknya kini memiliki masa depan yang sangat terjamin, semua berkat pandangan jauh dan cinta Zidan yang begitu besar. Ia pikir semua sudah selesai. Keadilan telah ditegakkan. Namun, Pak Budi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyeratkan bahwa pertunjukan utama belum dimulai. Ini baru lapisan pertama perlindungan yang disiapkan Pak Zidan, Bu Velia, ujarnya. Pak Zidan adalah seorang ahli strategi yang brilian. Beliau tahu betul watak ibu tirinya. Beliau menduga mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mungkin akan mencoba menggugat keabsahan wasiat ini di pengadilan, meskipun peluang mereka untuk menang adalah 0. Itu hanya akan membuang waktu dan energi ibu. Pak Budi kemudian meraih map terakhir yang paling tebal dari dalam kotak. Map berwarna merah tua yang terlihat paling penting. Untuk mencegah hal itu terjadi, dan untuk memastikan mereka tidak akan pernah mengganggu ibu dan putra ibu lagi, Pak Zidan telah menyiapkan satu langkah terakhir. Beliau menyebutnya, kartu truf, miliknya. Pak Budi meletakkan map merah itu di atas meja di antara dirinya dan Velia. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Velia menelan ludah, menatap map misterius itu dengan perasaan campur aduk antara penasaran, cemas, dan kagum pada suaminya. Apalagi yang telah direncanakan oleh Zidan? Jebakan macam apa yang tersembunyi di dalam map merah itu? Ia tahu, apapun isinya, itu akan menjadi pukulan terakhir yang akan mengakhiri permainan catur ini untuk selamanya. Di dalam keheningan bilik pribadi bank yang dingin, map berwarna merah tua itu seolah memiliki gravitasinya sendiri. Velia menatapnya, jantungnya berdebar kencang, seolah bisa mendengar gema langkah-langkah terakhir yang telah direncanakan Zidan. Pak Budi tidak langsung membukanya. Ia menatap Velia dengan sorot mata yang penuh empati, seolah ingin memastikan kliennya siap menerima informasi yang akan mengubah segalanya. Bu Velia, ujarnya dengan suara rendah dan mantap, apa yang akan saya tunjukkan ini mungkin akan terasa mengejutkan. Pak Zidan merancangnya bukan atas dasar kebencian, melainkan atas dasar perlindungan mutlak untuk ibu dan putranya. Beliau tahu, untuk melawan keserakahan, kadang kita harus menggunakan logika keserakahan itu sendiri. Velia mengangguk pelan, bibirnya terkatup rapat.
Ia sudah siap. Setelah semua yang ia lalui, ia merasa tidak ada lagi yang bisa membuatnya lebih terkejut. Namun ia salah. Pak Budi membuka map merah itu dengan gerakan yang presisi. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa set dokumen. Yang pertama ia keluarkan adalah sebuah proposal bisnis yang tebal dan dijilid rapi. Judulnya, Proposal Pengembangan Bisnis Ekspor Furnitur, Chef Pusaka Jaya. Velia mengerutkan kening. Itu adalah nama perusahaan peninggalan ayah Zidan. Ini adalah proposal yang digunakan Pak Zidan sebagai umpan, jelas Pak Budi. Pak Budi kemudian menceritakan kronologinya, melukiskan sebuah adegan yang terjadi beberapa bulan lalu, jauh sebelum penyakit Zidan menjadi parah. Suatu malam saat makan malam, Zidan dengan sengaja membawa proposal itu ke meja makan. Ia memasang wajah penuh semangat, berbicara dengan antusias tentang rencananya untuk menghidupkan kembali bisnis ayahnya dan membawanya ke pasar internasional. Ia memaparkan angka-angka proyeksi keuntungan yang fantastis, angka-angka yang ia tahu akan langsung menyilaukan mata Ibu Yuli dan Dinda. Ia berbicara tentang pameran di Singapura, kontrak dengan pembeli dari Eropa, dan laba bersih yang bisa mencapai miliaran dalam tahun pertama. Saat itu, lanjut Pak Budi, seolah ia hadir di sana, Pak Zidan memainkan perannya dengan sangat baik. Beliau berkata bahwa untuk mengeksekusi rencana besar ini, beliau butuh suntikan dana segar dalam jumlah besar dari bank. Dan disinilah bagian terpentingnya. Pak Budi mengeluarkan dokumen kedua dari map merah. Kali ini, dokumen itu memiliki kop surat resmi dari bank yang sama tempat mereka berada saat ini. Itu adalah sebuah bundel perjanjian kredit yang sangat tebal. Pak Zidan mengajukan pinjaman bisnis. Tapi beliau sengaja membuat seolah-olah bank mensyaratkan adanya penjamin dari pihak keluarga untuk pinjaman sebesar itu, sebagai bukti dukungan keluarga. Tentu saja itu tidak benar, tapi Ibu Yuli dan Dinda tidak tahu itu. Velia mulai mengerti kemana arah cerita ini. Zidan tidak hanya cerdas, ia adalah seorang psikolog ulung yang memahami kelemahan terbesar lawan-lawannya. Zidan kemudian menawarkan sebuah kesepakatan manis kepada ibu dan adik tirinya. Ia berkata, demi masa depan Dinda, saya ingin ibu dan Dinda ikut serta dalam proyek ini. Tanda tangani surat ini sebagai penjamin, dan sebagai imbalannya, 30% dari keuntungan bersih perusahaan akan saya alihkan ke rekening Dinda setiap tahunnya. Bagi Ibu Yuli dan Dinda, tawaran itu seperti durian runtuh. Mereka akan mendapatkan bagian keuntungan yang sangat besar, hanya dengan membubuhkan tanda tangan. Mereka melihatnya sebagai kesempatan emas untuk mengikat Zidan dan memastikan aliran dana masuk ke kantong mereka, tanpa perlu mengeluarkan modal sepeser pun. Keserakahan telah membutakan logika mereka sepenuhnya. Dan mereka menandatanganinya, bisik Velia, hampir tak percaya. Pak Budi mengangguk. Ia membalik beberapa lembar bundel perjanjian itu, hingga ke halaman terakhir. Di sana, di bawah tanda tangan Zidan sebagai peminjam utama, tertera dengan jelas dua tanda tangan lainnya di atas meterai. Tanda tangan Ibu Yuli dan Dinda sebagai pihak penjamin I dan penjamin 2. Mereka telah masuk ke dalam perangkap dengan sukarela. Mereka bahkan tidak membaca klausulnya dengan teliti, kata Pak Budi sambil menunjuk sebuah paragraf yang ia tandai dengan stabilo kuning. Di sini tertulis bahwa para penjamin bertanggung jawab secara renteng atas pelunasan seluruh pokok utang dan bunganya, jika peminjam utama mengalami gagal bayar atau meninggal dunia. Napas Velia tercekat. Jadi, dengan meninggalnya Zidan, seluruh beban utang itu secara hukum otomatis beralih ke pundak Ibu Yuli dan Dinda. Berapa besar pinjamannya, Pak? Tanya Velia dengan suara gemetar. Pak Budi menunjuk angka yang tertera di halaman pertama perjanjian. Velia membacanya, dan matanya membelalak ngeri. Angka itu begitu fantastis. Jumlah yang cukup untuk membeli beberapa rumah mewah lagi. Jumlah yang mustahil bisa mereka bayar seumur hidup mereka. Ia akhirnya paham. Zidan tidak hanya membuat mereka tidak mendapatkan warisan. Zidan telah menjerat mereka dalam sebuah utang raksasa yang akan menghancurkan mereka secara finansial. Tunggu, kata Velia, sebuah pertanyaan penting muncul di benaknya. Jika ada pinjaman, berarti ada uangnya. Kemana perginya uang sebanyak itu? Inilah puncak dari rencana Zidan. Pak Budi tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Ia mengeluarkan dokumen terakhir dari map merah. Sebuah salinan bukti transfer bank. Tepat 1 hari setelah pinjaman itu cair, seluruh dana tersebut, tanpa kurang 1 rupiah pun, ditransfer oleh Zidan dari rekening bisnisnya ke sebuah rekening lain. Sebuah rekening perwalian atau trust fund yang ia buka atas nama calon putranya, dengan Velia ditunjuk sebagai walinya. Uang itu aman, Bu Velia, kata Pak Budi. Pak Zidan tidak menggunakan sepeser pun dari uang itu. Beliau hanya memindahkannya dari satu kantong ke kantong lain. Secara teknis,
Uang itu kini menjadi bagian dari harta warisan putra ibu. Uang yang harus dibayar kembali oleh Ibu Yuli dan Dinda. Velia bersandar di kursinya, kepalanya terasa pening. Rencana ini begitu berlapis, begitu dingin, dan begitu sempurna. Zidane telah menggunakan keserakahan mereka sebagai senjata untuk menghancurkan mereka. Ia menggunakan aset, rumah, yang bahkan bukan milik mereka sebagai jaminan, membuat mereka menandatangani utang atas uang yang tidak akan pernah mereka sentuh, di mana uang itu kini justru menjadi milik sah anak Velia. Mereka tidak hanya kehilangan istana, mereka kini dibebani utang untuk membangun istana bagi orang yang telah mereka singkirkan. Sebuah ironi yang begitu kejam sekaligus begitu adil. Velia menatap semua dokumen di atas meja. Sertifikat rumah miliknya, surat wasiat yang menjamin masa depan anaknya, dan perjanjian utang yang mengikat musuh-musuhnya. Ini bukan sekadar pelampung. Ini adalah sebuah kapal pesiar mewah yang dilengkapi dengan torpedo. Velia akhirnya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis yang kompleks. Ia menangisi kejeniusan suaminya, menangisi cinta suaminya yang begitu besar hingga mau merancang semua ini, dan menangisi takdir yang membuat mereka harus melalui jalan serumit ini. Pak Budi membiarkannya menangis, memberikan ruang bagi Velia untuk melepaskan semua emosi yang tertahan. Setelah beberapa menit, Velia mengangkat wajahnya, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keraguan atau ketakutan. Yang ada kini hanyalah sorot mata yang tajam dan penuh keteguhan. Ia menatap Pak Budi. "Apa langkah selanjutnya, Pak?" tanyanya. Permainan catur ini telah dimenangkan Zidane. Sekarang, tugas Velia adalah mengumumkan sekakmat. Perjalanan pulang dari bank terasa sangat berbeda. Langit Jakarta yang biasanya terasa menyesakkan kini seolah memberinya ruang untuk bernapas lega. Velia duduk di kursi penumpang di samping Pak Santoso yang menyetir mobil sewaan dengan tenang. Ia memandangi gedung-gedung tinggi yang mereka lewati, namun pikirannya tidak lagi kosong. Pikirannya dipenuhi oleh strategi, oleh langkah-langkah yang harus ia ambil. Beban di pundaknya terasa terangkat, digantikan oleh sebuah tanggung jawab baru yang terasa lebih ringan, melaksanakan amanat terakhir suaminya. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Ia adalah seorang eksekutor, pelaksana dari sebuah keadilan yang telah dirancang dengan sempurna. "Bagaimana, Neng? Semua baik-baik saja?" tanya Pak Santoso lembut, memecah keheningan. Ia bisa melihat perubahan besar pada raut wajah Velia. Tak ada lagi jejak keputusasaan di sana. Velia menoleh dan tersenyum tulus pada pria tua baik hati itu. "Semua lebih dari baik, Pak. Zidane sudah menjaga kami dengan sangat baik," jawabnya. Ia tidak menceritakan semua detailnya, tapi Pak Santoso bisa mengerti dari nada suaranya bahwa Velia kini memegang kendali penuh. Ia pun ikut tersenyum lega. "Syukurlah. Dan Zidane memang anak yang luar biasa," gumamnya. Setibanya kembali di rumah sederhana di belakang warung, Velia langsung menghubungi Pak Budi. Mereka tidak perlu bertemu lagi. Semua instruksi bisa dilakukan melalui telepon. "Pak Budi, saya sudah siap," kata Velia dengan suara mantap. "Baik, Bu Velia. Sesuai rencana yang sudah kita diskusikan, tim saya akan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Kita akan mengirimkan 2 hal utama. Pertama, salinan resmi sertifikat hak milik rumah tersebut atas nama Ibu. Kedua, salinan surat tagihan pertama dari bank atas pinjaman tersebut, yang secara spesifik ditujukan kepada Nyonya Yuli dan Nona Dinda sebagai penjamin yang kini bertanggung jawab penuh," jelas Pak Budi di seberang telepon. "Kapan kita akan mengirimkannya?" tanya Velia. "Saya sarankan tepat 1 minggu setelah Ibu diusir." "Hari ini," jawab Pak Budi. "Biarkan mereka menikmati euforia kemenangan palsu mereka selama seminggu penuh. Guncangannya akan jauh lebih terasa." Velia setuju. Waktunya sempurna. Biarkan mereka terlelap dalam mimpi indah mereka, sebelum ia datang untuk membangunkan mereka ke dalam mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Sebelum menutup telepon, Velia menambahkan satu permintaan. "Pak, bolehkah saya menambahkan satu hal kecil di dalam paket itu nanti?" Pak Budi terdiam sejenak. "Tentu saja, Bu. Apa itu?" "Saya ingin menulis sebuah catatan singkat dengan tangan saya sendiri," jawab Velia. 1 jam kemudian, seorang kurir dari kantor Pak Budi tiba di warung Pak Santoso. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat besar kepada Velia. Di dalamnya, sudah ada salinan sertifikat dan surat tagihan ban yang terlihat sangat resmi dan mengintimidasi. Kurir itu menunggu sementara Velia melaksanakan bagian terakhir dari rencananya. Ia mengambil secari kertas catatan kecil berwarna putih dan sebuah pena. Tangannya tidak lagi gemetar seperti saat ia membaca surat Zidane. Tangannya kini mantap,
digerakkan oleh sebuah tujuan yang jelas. Ia berpikir sejenak, mengingat semua rasa sakit, penghinaan, dan malam dingin saat ia diusir. Lalu ia menulis beberapa kata singkat yang diajarkan Zidane dalam surat wasiatnya, kata-kata yang kini terasa begitu kuat dan memuaskan. Rumah itu milikku. Tapi utangnya milik kalian. Selamat menikmati. Tak ada nama, tak ada salam penutup. Hanya kalimat dingin yang menusuk langsung ke jantung. Ia melipat kertas kecil itu dan memasukkannya ke dalam amplop bersama dokumen-dokumen lainnya. Ia menutup amplop itu, merasakannya sebagai sebuah penutup dari babak penderitaannya. Ia menyerahkan kembali amplop itu kepada sang kurir. Tolong antarkan ke alamat ini. Pastikan diterima oleh salah satu dari penghuni rumah. Pesannya. Sang kurir mengangguk dan segera berlalu. Velia berdiri di depan warung, menatap motor kurir yang semakin menjauh, membawa bom waktu yang siap meledak. Di rumah besar itu, suasana sedang tegang. Sejak kunjungan Pak Anwar, Ibu Yuli dan Dinda diliputi kecemasan. Mereka sudah mencoba menghubungi beberapa pengacara lain. Namun semuanya menolak setelah tahu kasusnya ditangani oleh firma hukum sekelas Budi Rekan. Mereka mulai bertengkar, saling menyalahkan atas firasat buruk yang menghantui mereka. Ini semua karena ibu terlalu cepat mengusir perempuan itu. Harusnya kita tahan dia dulu sampai semua surat-surat jelas. Seru Dinda. Justru karena perempuan itu pembawa sial. Kalau dia masih di sini, mungkin Zidane akan memberikan semuanya pada dia. Balas Ibu Yuli tak mau kalah. Pertengkaran mereka terhenti saat bel pintu berbunyi. Dinda, dengan wajah kesal, berjalan untuk membuka pintu. Seorang kurir berdiri di sana sambil menyodorkan amplop coklat besar. Paket untuk Ibu Yuli atau Mbak Dinda, katanya. Dinda merebut amplop itu dengan kasar tanpa mengucapkan terima kasih, lalu membanting pintu. Dari siapa? Tanya Ibu Yuli dari ruang tengah. Tidak tahu, tidak ada nama pengirimnya. Jawab Dinda sambil berjalan masuk dan melempar amplop itu ke atas meja. Mereka mengira itu mungkin hanya surat penawaran kartu kredit atau promosi lainnya. Mereka membiarkannya tergeletak di sana selama beberapa waktu. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan mereka. Dengan perasaan enggan, Ibu Yuli merobek amplop itu. Ia mengeluarkan isinya. Matanya pertama kali tertuju pada dokumen dengan kop surat bank. Surat tagihan. Keningnya berkerut. Untuk apa Zidane punya tagihan sebesar ini? Lalu ia membaca nama yang dituju, kepada YTH. Ibu Yuli dan Nona Dinda, sebagai penjamin. Jantungnya berdebar. Ia membaca deretan angka di kolom jumlah tagihan dan matanya terbelalak. Dunianya seakan berhenti berputar. Tidak mungkin. Desisnya, wajahnya pucat pasi. Ada apa, Bu? Tanya Dinda yang melihat perubahan drastis di wajah ibunya. Ia merebut kertas itu dari tangan ibunya. Reaksinya sama. Ia menjerit kecil, tangannya gemetar hebat. Di tengah kepanikan itu, secari kertas lain jatuh dari dalam amplop. Salinan sertifikat hak milik. Ibu Yuli memungutnya. Ia membacanya dengan teliti, berharap matanya salah. Tapi nama yang tertera di sana begitu jelas. Velia Astuti. Rumah yang mereka pijak, dinding yang mereka sentuh, atap yang melindungi mereka, semuanya bukan milik mereka. Mereka hanyalah penghuni liar. Mereka telah diusir dari rumah yang bahkan bukan milik mereka untuk direbut. Pukulan itu terlalu telak, terlalu brutal. Kepala Ibu Yuli terasa berputar. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada sofa. Saat itulah, Dinda melihat kertas putih kecil yang terlipat di lantai. Ia memungutnya, mengira itu mungkin sebuah penjelasan. Ia membukanya. Matanya membaca tulisan tangan yang rapi itu. Rumah itu milikku. Tapi utangnya milik kalian. Selamat menikmati. Kalimat itu, kalimat singkat tanpa emosi itu, adalah paku terakhir yang menancap di peti mati keserakahan mereka. Itu adalah suara kemenangan Velia, gema dari tawa Zidane dari alam baka. Histeria pun pecah. Ibu Yuli menjerit sejadi-jadinya, sebuah jeritan panjang penuh amarah, ketakutan, dan penyesalan yang terlambat. Dinda melemparkan semua barang di atas meja kopi, memecahkan vas bunga porselen yang mahal. Tidak Aak! Teriak mereka bersahutan, suara mereka menggema di dalam istana megah yang kini telah berubah menjadi penjara utang mereka. Permainan telah berakhir. Sekakmat. Jeritan itu merobek keheningan rumah besar yang megah. Bukan jeritan duka atau kesakitan fisik, melainkan jeritan jiwa yang terkoyak oleh kebenaran yang brutal. Ibu Yuli ambruk di atas sofa bludru yang empuk, namun tubuhnya bergetar hebat seolah sedang duduk di atas bara api. Surat-surat itu berserakan di lantai marmer yang dingin, setiap kata di atasnya menjadi saksi bisu dari keruntuhan sebuah kerajaan yang dibangun di atas pondasi keserakahan.
Wajahnya yang biasa dipoles riasan mahal kini pucat pasi, matanya yang biasa menatap angkuh kini liar dipenuhi kepanikan. Di seberangnya, Dinda berdiri kaku, napasnya tersengal-sengal. Tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Vas porselen yang tadi ia banting kini hanya tinggal serpihan. Sama seperti impian-impian mewah yang baru saja ia rangkai. Ini tidak benar. Ini pasti bohong. Pekik Dinda, suaranya melengking tinggi, memecahkan keheningan yang mencekam sesaat setelah jeritan mereka reda. Ia berjalan mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap, matanya menatap liar ke sekeliling ruangan. Perempuan licik itu pasti memalsukan semua ini. Sertifikat palsu. Tagihan palsu. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, menolak untuk menerima kenyataan yang begitu pahit. Ibu Yuli mengangkat kepalanya, tatapannya kosong. Tanda tangan kita, Dinda. Tanda tangan kita ada di surat perjanjian utang itu. Di atas meterai, desisnya, suaranya serak. Ingatannya kembali ke hari itu, saat Zidane menyodorkan dokumen tebal itu dengan senyum meyakinkan. Betapa bodohnya mereka. Betapa butanya mereka oleh iming-iming keuntungan besar, hingga tak sempat berpikir jernih. Kepanikan Dinda berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia menunjuk ibunya dengan jari gemetar. Ini semua salah ibu. Salah ibu. Teriaknya, air mata frustrasi mulai membanjiri pipinya. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja ibu tidak terus-menerus memanas-manasi aku untuk membenci Zidane dan merebut semuanya. Kita tidak akan terjebak seperti ini. Tuduhan itu bagaikan tamparan bagi Ibu Yuli. Ia bangkit, tenaganya kembali oleh amarah yang sama besarnya. Salahku? Aku melakukan semua ini untukmu, anak tidak tahu diuntung. Balasnya dengan suara menggelegar. Siapa yang paling bersemangat saat Zidane menawarkan bagian keuntungan? Siapa yang langsung membayangkan liburan ke Eropa dan tas-tas mahal? Kamu, Dinda. Kamu. Jadi jangan coba-coba menyalahkan ibu. Mereka saling berhadapan. Ibu dan anak yang tadinya merupakan sekutu terdekat kini berubah menjadi musuh yang saling menyalahkan. Topeng kasih sayang mereka telah luruh, menampakkan wajah asli yang dipenuhi egoisme. Pertengkaran mereka semakin memanas, saling mengungkit kesalahan masa lalu, saling melontarkan kata-kata paling menyakitkan yang bisa mereka pikirkan. Rumah megah itu kini menjadi arena pertarungan mereka, sementara arwah Zidane seolah menjadi penonton yang tersenyum dari kejauhan. Di tengah pertengkaran sengit itu, sebuah kesadaran menghantam Ibu Yuli. Pengacara, kita harus hubungi Pak Anwar lagi. Dia pasti tahu sesuatu. Dia harus membatalkan ini. Dengan tangan gemetar, Ibu Yuli meraih ponselnya dan menekan nomor Pak Anwar. Nada sambung terasa begitu lama. Saat akhirnya diangkat, Ibu Yuli langsung memberondongnya dengan pertanyaan panik, menceritakan tentang surat-surat yang baru saja mereka terima. Dari seberang telepon, suara Pak Anwar terdengar tenang dan dingin. Saya sudah menduga ini akan terjadi, Bu Yuli. Seperti yang saya katakan kemarin, saya tidak bisa membantu. Perjanjian yang Anda dan Mbak Dinda tanda tangani itu sah secara hukum. Anda menandatanganinya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Ibu Yuli memohon, bahkan menangis, meminta jalan keluar. Tapi kami ditipu. Pak, Zidane menipu kami, serunya putus asa. Maaf, Bu, jawab Pak Anwar tegas. Di mata hukum, itu disebut kelalaian. Anda seharusnya membaca dengan teliti apa yang Anda tanda tangani. Saran saya hanya satu, segera hubungi firma hukum yang ditunjuk Tuan Zidane. Mungkin mereka bisa memberikan opsi restrukturisasi utang. Lalu, sambungan telepon pun terputus. Harapan terakhir mereka pupus sudah. Mereka benar-benar terpojok. Dinda, dalam kepanikannya, melakukan hal lain. Ia mencari nomor telepon call center bank yang tertera di surat tagihan. Setelah melalui beberapa operator, panggilannya disambungkan ke departemen penagihan. Seorang petugas dengan suara profesional yang tanpa emosi mengkonfirmasi semua data. Ya, pinjaman atas nama Zidane itu ada. Ya, Ibu Yuli dan Dinda tercatat sebagai penjamin yang kini berkewajiban penuh. Ya, total tagihannya memang sebesar angka yang membuat kepala mereka pusing. Setiap kata, ya, dari petugas itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa harapan mereka hingga hancur lebur. Setelah menutup telepon, Dinda terduduk lemas di lantai. Wajahnya basah oleh air mata. Euforia yang mereka rasakan selama seminggu ini ternyata hanyalah ilusi, sebuah panggung sandiwara yang disiapkan Zidane untuk kejatuhan mereka. Mereka tertawa dan berpesta di atas bom waktu yang detik-detiknya sudah diatur oleh anak tiri yang selalu mereka anggap remeh. Mereka kini sadar, mereka tidak sedang tinggal di istana peninggalan.
Mereka sedang terkurung di dalam jaminan utang raksasa. Mereka adalah tikus yang terperangkap dalam sangkar emas yang indah. Saat itulah, di tengah keheningan yang syarat akan keputusasaan, telepon rumah yang tergeletak di atas meja kecil berdering nyaring. Suaranya terdengar begitu menusuk di dalam rumah yang senyap itu. Keduanya tersentak kaget. Mereka saling berpandangan, ketakutan. Siapa yang menelepon di saat seperti ini? Dengan ragu, Ibu Yuli berjalan mendekat dan mengangkat gagang telepon. Halo, sapanya dengan suara serak. Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Yuli atau Nona Dinda? Suara di seberang terdengar sangat resmi, tenang, dan dingin. Jauh lebih dingin dari suara petugas call center tadi. Saya sendiri, jawab Ibu Yuli. Baik, Ibu Yuli. Saya Adnan dari Departemen Penanganan Kredit Khusus Bank Nasional. Saya menelepon untuk menindaklanjuti surat pemberitahuan tagihan yang telah kami kirimkan dan kami terima konfirmasi bahwa surat tersebut sudah sampai di alamat Ibu, kata pria itu tanpa basa-basi. Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, apakah Ibu dan Nona Dinda, sebagai penjamin sah, sudah memahami kewajiban Anda atas pinjaman almarhum Tuan Zidan yang kini telah jatuh tempo? Ibu Yuli tidak bisa berkata-kata. Lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa bergumam pelan. Kami. Suara pria itu melanjutkan, tanpa menghiraukan kegagapan Ibu Yuli. Baik. Mengingat ini adalah pembayaran pertama yang gagal dilakukan, dan sesuai dengan klausul percepatan dalam perjanjian yang telah Anda tanda tangani, pihak bank dengan ini secara resmi meminta pelunasan penuh atas seluruh sisa pokok utang ditambah bunga dan denda berjalan. Kepala Ibu Yuli serasa mau pecah. Pelunasan penuh? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Kami tidak punya uang sebanyak itu, bisiknya putus asa. Kami memahami, jawab suara itu dengan nada datar yang sama. Oleh karena itu, kami memberikan waktu kepada Anda berdua selama 24 jam dari sekarang untuk melakukan pembayaran. Jika dalam 24 jam pembayaran penuh tidak kami terima, maka dengan sangat menyesal, bank akan segera memulai proses penyitaan aset jaminan sesuai prosedur yang berlaku. Dunia Ibu Yuli benar-benar runtuh. 24 jam. Waktu yang begitu singkat untuk sebuah malapetaka yang begitu besar. Gagang telepon terlepas dari tangannya yang lemas, jatuh membentur lantai dengan suara keras. Dinda, yang sejak tadi menguping dengan wajah tegang, kini menatap ibunya dengan mata terbelalak ngeri. Mereka tidak hanya kehilangan warisan. Mereka tidak hanya terjerat utang. Mereka akan segera kehilangan atap di atas kepala mereka. Jeritan histeris mereka tadi pagi ternyata hanyalah permulaan. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Matahari pagi menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, menyinari debu yang beterbangan di udara setelah kekacauan semalam. Namun bagi Ibu Yuli dan Dinda, pagi itu tidak membawa harapan, melainkan teror dari sebuah jam yang terus berdetak. 24 jam. Waktu terasa berjalan begitu cepat sekaligus begitu lambat. Mereka tidak tidur semalaman. Mata mereka bengkak dan merah, wajah mereka kuyu dipenuhi kepanikan. Setelah gelombang histeria mereda, yang tersisa adalah ketakutan yang dingin dan menusuk. Mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus mendapatkan uang. Pikiran pertama mereka tertuju pada aset yang bisa segera dicairkan. Mobil. Kita jual mobil-mobil itu. Seru Dinda tiba-tiba, secercah harapan muncul di matanya. Ada 2 mobil mewah di garasi, peninggalan Zidan. Nilai jualnya pasti sangat tinggi, cukup untuk membayar sebagian kecil utang dan memberi mereka sedikit waktu untuk bernapas. Mereka segera bergegas ke ruang kerja Zidan lagi. Kali ini bukan untuk mencari harta, tapi untuk mencari dokumen penyelamat. Mereka membongkar semua laci, semua map, mencari satu hal, BPKB mobil-mobil tersebut. Tapi hasilnya nihil. Dokumen kepemilikan itu tidak ada dimanapun. Di mana dia menyimpannya? Geram Dinda frustrasi, melempar tumpukan kertas ke lantai. Ibu Yuli terduduk lemas. Ia mulai sadar. Tentu saja Zidan tidak akan sebodoh itu. BPKB itu pasti disimpan di tempat lain. Kemungkinan besar di brankas bank yang sama, kini menjadi bagian dari aset yang dipegang oleh Velia. Pintu pertama telah tertutup rapat di depan wajah mereka. Harapan kedua, tabungan dan deposito pribadi mereka. Selama ini, almarhum suami Ibu Yuli cukup memanjakan mereka. Mereka punya simpanan yang lumayan di rekening masing-masing. Tanpa banyak bicara, mereka segera bersiap-siap. Dengan penampilan acak-acakan yang sangat kontras dengan gaya mereka biasanya, mereka melesat ke bank tempat mereka biasa menabung. Dinda berjalan ke teller, sementara Ibu Yuli menuju layanan nasabah. Namun, jawaban yang mereka terima bagaikan sambaran petir di siang bolong. Mohon maaf, Mbak Dinda.
Rekening Anda untuk sementara waktu tidak dapat melakukan transaksi penarikan, kata teller itu dengan wajah datar. Apa maksudmu? Ini uangku, bentak Dinda tak terima. Di meja layanan nasabah, Ibu Yuli mendapatkan penjelasan yang lebih detail, namun jauh lebih menyakitkan. Maaf, Bu Yuli. Kami menerima surat perintah pembekuan aset sementara dari firma hukum Budi Rekan. Karena Ibu tercatat sebagai penjamin atas kredit macet yang nilainya sangat signifikan, pihak hukum pelaksana wasiat telah meminta pembekuan aset untuk mencegah adanya upaya pengalihan dana sebelum kewajiban utang diselesaikan. Kaki Ibu Yuli terasa lemas. Ia harus berpegangan pada meja untuk tetap berdiri. Zidan dan pengacaranya telah memikirkan segalanya. Mereka telah memotong semua jalur pelarian mereka, bahkan sebelum mereka sempat berpikir untuk lari. Setiap jalan keluar yang mereka coba ternyata hanyalah sebuah dinding buntu yang dibangun dengan kokoh oleh kecerdasan Zidan. Mereka keluar dari bank dengan langkah gontai, dikalahkan, dan dipermalukan. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Waktu terus berjalan, dan mereka semakin dekat dengan jurang kebangkrutan. Sore harinya, tepat saat jam di dinding menunjukkan sisa waktu mereka tinggal beberapa jam lagi, bel pintu berbunyi. Bukan lagi kurir, bukan lagi dering telepon. Kali ini, saat Dinda membuka pintu dengan perasaan was-was, di sana berdiri Pak Budi dengan setelan jasnya yang rapi, wajahnya tenang namun tegas. Di belakangnya, berdiri beberapa orang berbadan tegap yang Dinda yakini adalah perwakilan dari bank, serta 2 orang petugas keamanan. Selamat sore, Nona Dinda, sapa Pak Budi dengan sopan, namun sorot matanya tidak menunjukkan keramahan sedikitpun. Waktu 24 jam telah berakhir. Kami datang untuk memulai proses pengosongan aset jaminan atas nama klien kami, Ibu Velia Astuti. Ibu Yuli yang mendengar suara Pak Budi segera berlari ke depan. Tidak. Anda tidak bisa melakukan ini. Ini rumah kami. Teriaknya histeris, mencoba menghalangi mereka masuk. Pak Budi hanya memberikan isyarat kepada petugas keamanan. Dengan mudah, mereka menyingkirkan Ibu Yuli ke samping. Tim dari bank segera masuk, mulai memeriksa setiap ruangan dan menempelkan stiker, disita oleh bank, pada perabotan-perabotan besar. Kejadian itu menarik perhatian para tetangga. Satu persatu, mereka keluar dari rumah mewah mereka, berbisik-bisik sambil menatap pemandangan yang tak biasa itu. Ibu Yuli dan Dinda, yang selama ini selalu menjaga citra sebagai sosialita terpandang, kini menjadi tontonan yang memalukan. Wajah mereka memerah karena marah dan malu. Anda berdua diberi waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi yang penting. Pakaian dan dokumen pribadi saja. Barang-barang berharga seperti perhiasan, elektronik, dan lainnya akan kami data sebagai bagian dari aset yang disita untuk menutupi utang Anda, kata Pak Budi dengan nada final. 30 menit. Waktu yang begitu kejam untuk meninggalkan kehidupan yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun. Dengan panik dan air mata yang terus mengalir, mereka berlari ke kamar masing-masing, memasukkan pakaian sekenanya ke dalam koper. Mereka mencoba mengambil beberapa tas mahal dan perhiasan, namun petugas keamanan dengan tegas melarang mereka. Tepat 30 menit kemudian, mereka digiring keluar dari rumah itu. Mereka berdiri di trotoar jalan, masing-masing hanya membawa satu koper, menatap nanar pada rumah yang pintunya kini disegel dengan garis kuning. Para tetangga masih menonton, beberapa bahkan mengambil foto dengan ponsel mereka. Ini adalah puncak dari penghinaan. Dalam keadaan putus asa, Dinda mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, berharap ada yang mau menampung mereka untuk sementara. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, ditolak. Panggilan ketiga, diangkat, tapi temannya langsung beralasan sedang di luar negeri setelah mendengar suara panik Dinda. Berita kebangkrutan mereka rupanya menyebar lebih cepat dari api. Tak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mereka kini adalah sampah masyarakat di kalangan mereka sendiri. Setelah ditolak berkali-kali, akhirnya ada seorang teman lama Ibu Yuli yang bersedia membantu, bukan dengan menampung, tapi dengan memberikan alamat sebuah rumah kontrakan kecil yang murah di pinggiran kota. Tak punya pilihan lain, mereka menggunakan sisa uang tunai di dompet mereka untuk memesan taksi online dan pergi ke alamat tersebut. Perjalanan itu terasa begitu sunyi dan menyesakkan. Tak ada lagi pertengkaran, yang ada hanya kekosongan. Mereka tiba di sebuah gang sempit. Rumah kontrakan itu lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Dindingnya berjamur, catnya mengelupas, dan hanya ada satu lampu bohlam yang berkedip-kedip di ruang tengah yang sempit. Bau apek dan lembab langsung menyergap mereka. Malam itu, mereka duduk di lantai yang dingin, di tengah kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara tetesan air dari atap yang bocor. Kemewahan, kehormatan, teman-teman, semuanya lenyap dalam sekejap. Dinda mulai menangis lagi,
Kali ini tangisan yang pelan dan penuh keputusasaan. Ibu Yuli hanya menatap kosong ke dinding yang kotor. Tiba-tiba, ia tertawa. Tawa yang kering dan getir. Dia menang, Dinda. Anak tiri yang selalu ibu remehkan itu, dia menang telak. Desisnya. Dia tidak hanya mengambil kembali hartanya. Dia merencanakan semua ini. Dia tahu kita serakah. Dia tahu kita akan masuk ke dalam perangkapnya. Dia menghancurkan kita menggunakan sifat kita sendiri. Untuk pertama kalinya, Ibu Yuli tidak lagi merasa marah. Yang ia rasakan adalah kekaguman yang mengerikan terhadap kecerdasan Zidan, dan penyesalan yang begitu dalam. Mereka tidak hanya diusir dari sebuah rumah. Mereka telah diusir dari kehidupan mereka sendiri, oleh keserakahan yang telah mereka pupuk selama bertahun-tahun. Beberapa hari setelah badai berlalu, Velia kembali ke rumahnya. Bukan sebagai tamu yang diusir, bukan sebagai janda yang malang, melainkan sebagai pemilik yang sah. Ia tidak datang sendirian. Di sisinya ada Pak Budi yang memegang semua dokumen legal, dan di belakangnya ada Pak dan Bu Santoso, pasangan tua yang kini telah menjadi sandaran hatinya, keluarga barunya. Saat Pak Budi secara resmi membuka segel bank di pintu depan, suara sobekan kertas itu terdengar seperti tirai yang terbuka untuk babak baru dalam hidup Velia. Ia melangkah melewati ambang pintu, udara di dalam terasa pengap dan dingin, syarat dengan energi negatif dari pertengkaran dan keputusasaan yang terjadi beberapa hari lalu. Jejak-jejak kekacauan masih terlihat. Serpihan vas porselen di sudut ruangan, beberapa bantal sofa yang terlempar, dan aura kesuraman yang menempel di dinding. Namun, Velia tidak merasakan ketakutan atau trauma. Yang ia rasakan adalah sebuah ketenangan yang dalam. Ini adalah rumahnya, rumah yang Zidan berikan padanya. Ia berjalan perlahan, jemarinya menyentuh dinding, meja, dan kursi. Setiap sentuhan seolah membersihkan jejak buruk yang ditinggalkan oleh Ibu Yuli dan Dinda, menggantinya dengan kenangan hangat tentang Zidan. Bu Santoso, dengan kepekaannya, segera membuka semua jendela lebar-lebar. Sinar matahari pagi langsung membanjiri ruangan, mengusir bayangan-bayangan gelap. Angin segar masuk, membawa aroma bunga dari taman, seolah alam pun ikut menyucikan tempat itu. Kita bersihkan semuanya, Neng. Kita isi lagi rumah ini dengan doa dan kebahagiaan, kata Bu Santoso sambil tersenyum, lalu ia dan suaminya mulai bekerja dengan cekatan. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan yang membahagiakan. Velia memutuskan untuk mempekerjakan beberapa orang untuk membersihkan seluruh rumah secara menyeluruh. Ia juga meminta kamar yang dulu ditempati Ibu Yuli dan Dinda, untuk dikosongkan total dan dicat ulang dengan warna putih bersih. Ia tidak ingin ada sisa energi mereka di sana. Ia sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar yang paling istimewa, kamar calon bayi mereka. Zidan sudah memulainya, mengecat dindingnya dengan warna biru langit yang lembut, dan merakit sebuah boks bayi dari kayu jati. Velia melanjutkan pekerjaan itu. Ia tidak merombaknya, melainkan melengkapinya. Ia menambahkan hiasan bintang-bintang yang bisa bersinar dalam gelap di langit-langit, membeli selimut bayi yang paling lembut, dan menata beberapa mainan edukatif di rak. Setiap kali ia berada di ruangan itu, ia merasa sangat dekat dengan Zidan, seolah suaminya sedang tersenyum di sisinya, ikut menantikan kelahiran putra mereka. Atas desakan Velia, Pak dan Bu Santoso akhirnya setuju untuk pindah dan tinggal bersamanya. Velia menyiapkan kamar tamu utama untuk mereka. Ia tidak ingin mereka menjadi asisten rumah tangga. Ia ingin mereka menjadi kakek dan nenek bagi anaknya, mengisi kekosongan figur keluarga yang begitu ia rindukan. Rumah besar yang tadinya dingin dan penuh intrik itu, perlahan berubah menjadi sebuah rumah yang sesungguhnya. Hangat, penuh tawa kecil, dan aroma masakan Bu Santoso yang selalu berhasil membangkitkan selera makan Velia. Ia menjalani hari-harinya dengan damai, fokus pada kesehatannya dan calon bayinya. Ia rutin memeriksakan kandungan, mengikuti kelas senam hamil, dan banyak membaca buku tentang merawat bayi. Ia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ibu, peran terpenting dalam hidupnya kini. Waktu terus berjalan. Usia kehamilan Velia memasuki minggu terakhir. Suatu malam, saat ia sedang duduk di teras belakang, menatap bulan purnama sambil mengusap perutnya, ia merasakan kontraksi pertama. Rasa sakit yang tajam namun teratur itu tidak membuatnya panik. Ia sudah siap. Dengan tenang, ia memanggil Bu Santoso. Ditemani oleh pasangan tua yang begitu menyayanginya itu, ia dibawa ke rumah sakit terbaik di kota, rumah sakit yang sama tempat Zidan pernah dirawat. Semua biaya telah disiapkan dari dana yang ditinggalkan Zidan. Proses persalinan berjalan selama beberapa jam. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Velia terus memanggil nama Zidan dalam hatinya, meminta kekuatan dari suaminya. Ia berjuang sekuat tenaga, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk buah cinta mereka, untuk sang pewaris sejati.
Dan akhirnya, pada dini hari yang bening, suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan ruang persalinan. Tangisan itu adalah suara kehidupan, suara kemenangan. Seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan sangat mirip dengan Zidane telah lahir ke dunia. Saat suster meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dadanya, seluruh rasa sakit Velia seketika sirna. Ia menatap wajah putranya, hidungnya, bibirnya, semua adalah miniatur dari wajah pria yang sangat ia cintai. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. "Selamat datang, sayang," bisiknya. "Ibu di sini. Ayah juga menjagamu dari atas sana." Ia memberi nama putranya, Arka Zidane, yang berarti cahaya penerang, sebuah nama yang melambangkan harapan baru dalam hidupnya. Kabar kelahiran sang pewaris sampai ke telinga Pak Budi, yang kemudian dengan sengaja membocorkannya ke beberapa lingkaran sosialita lama kenalan Ibu Yuli. Berita itu menyebar, lengkap dengan detail bahwa bayi itu sangat sehat dan kini tinggal bersama ibunya di rumah mewah peninggalan ayahnya. Bagi Velia, kelahiran Arka adalah puncak kebahagiaan. Hari-harinya kini terpusat pada malaikat kecilnya. Mengganti popok, menyusui, menimangnya saat ia menangis di tengah malam, semua ia lakukan dengan cinta yang meluap-luap. Rumah itu kini benar-benar hidup, dipenuhi oleh suara tawa bayi dan senandung lembut ibunya. Ia telah memenangkan pertarungannya, bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta dan kehidupan baru. Ia telah mendapatkan kembali semua haknya, dan yang terpenting, ia telah melahirkan warisan Zidane yang paling berharga. Suatu sore yang tenang, sekitar sebulan setelah Arka lahir, seorang petugas pos datang mengantarkan surat. Bukan tagihan, bukan surat dari bank. Amplopnya tipis, terbuat dari kertas murah, dan alamatnya ditulis dengan tulisan tangan yang terlihat gemetar dan sedikit miring. Tidak ada nama pengirim. Velia membukanya dengan perasaan penasaran. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas HVS yang dilipat. Saat ia membukanya, ia langsung mengenali tulisan tangan itu, meskipun kini terlihat lebih kacau. Itu adalah tulisan tangan Ibu Yuli. Surat itu singkat, penuh dengan coretan dan bekas tetesan air mata yang membuat beberapa tintanya luntur. Isinya adalah permohonan maaf yang terbata-bata, cerita singkat tentang hidup mereka yang kini susah, dan satu permintaan yang membuat hati Velia berdesir. Ibu Yuli memohon, hanya untuk sekali saja, diizinkan untuk melihat wajah cucunya. Velia terdiam, surat itu terasa berat di tangannya. Ia menatap ke arah boks bayi, tempat Arka putranya tertidur pulas dengan napasnya yang teratur. Wajah damai itu adalah dunianya. Akankah ia membuka pintu bagi wanita yang pernah dengan kejam membanting pintu di depan wajahnya? Keputusan apa yang harus ia ambil sekarang? Surat dari Ibu Yuli itu tergeletak di atas meja selama berhari-hari. Setiap kali Velia melewatinya, ia merasakan gelombang emosi yang rumit. Sebagian dari dirinya merasakan kilatan amarah saat mengingat malam pengusirannya yang dingin dan hujan. Ia ingat betul tatapan Dinda yang penuh cemoohan, dan dorongan tangannya yang kasar di punggungnya saat ia sedang hamil besar. Ia ingat teriakan Ibu Yuli yang memekakan telinga, kata-kata yang menyangkal keberadaan cucunya sendiri. Kemarahan itu masih ada, membara seperti bara api di dalam dadanya. Namun, ada bagian lain dari dirinya yang merasa berbeda. Setiap kali ia menatap wajah Arka yang tertidur pulas, hatinya dipenuhi oleh kedamaian dan cinta yang begitu besar. Kebahagiaan yang ia rasakan sekarang begitu melimpah, hingga rasanya tidak ada lagi ruang untuk kebencian. Ia mencoba membayangkan kondisi Ibu Yuli dan Dinda saat ini. Pak Budi sesekali memberinya informasi. Mereka hidup sangat sulit di kontrakan sempit. Dinda, yang terbiasa hidup mewah, terpaksa bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket dengan gaji pas-pasan. Ibu Yuli lebih banyak mengurung diri, kesehatannya menurun drastis karena stres dan penyesalan. Membayangkan itu, Velia tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Yang ia rasakan justru semacam kehampaan. Balas dendam yang telah terlaksana ini ternyata tidak semanis yang ia kira. Zidane merancang semua ini untuk melindunginya, bukan untuk menyiksanya dengan beban dendam seumur hidup. Ia menatap wajah putranya lagi, dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan membiarkan bayangan masa lalu yang kelam menyentuh masa depan anaknya yang cerah. Keesokan harinya, Velia menghubungi Pak Budi dan memintanya untuk mengatur sebuah pertemuan. Bukan antara dirinya dan Ibu Yuli, melainkan antara Pak Budi sebagai wakilnya dengan ibu dan anak tiri itu. Pertemuan diatur di sebuah kedai kopi sederhana di dekat tempat tinggal mereka, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan yang pernah mereka kenal. Ibu Yuli dan Dinda datang dengan penampilan yang sangat berbeda. Tak ada lagi pakaian bermerek atau perhiasan yang berkilauan. Wajah mereka terlihat lebih tua dan lelah. Mereka duduk di hadapan Pak Budi dengan canggung dan penuh harap,
mengira panggilan ini adalah jawaban atas surat permohonan Ibu Yuli. Pak Budi memulai pembicaraan dengan tenang dan profesional. Saya datang kemari sebagai perwakilan dari Ibu Velia, katanya. Ibu Velia telah membaca surat dari Ibu Yuli. Beliau memahami kesulitan yang sedang Anda berdua hadapi. Mata Ibu Yuli langsung berbinar, sebuah harapan kecil mulai menyala. Setelah mempertimbangkan semuanya, lanjut Pak Budi, klien saya telah mengambil sebuah keputusan. Beliau bersedia membantu Anda berdua. Dinda yang sejak tadi hanya diam menunduk, kini mengangkat kepalanya. Membantu bagaimana? Tanyanya dengan nada skeptis. Ibu Velia, melalui dana perwalian putranya, akan melunasi seluruh sisa utang Anda kepada pihak bank. Jelas Pak Budi. Ibu Yuli dan Dinda terkesiap. Mereka menatap tak percaya. Beban utang raksasa yang selama ini menghantui tidur mereka, yang membuat hidup mereka terasa seperti di neraka, akan dilunasi. Anda serius? Bisik Ibu Yuli, suaranya bergetar. Pak Budi mengangguk. Sangat serius. Setelah ini, Anda akan bebas dari semua jeratan utang. Anda bisa memulai hidup baru. Air mata kelegaan mulai mengalir di pipi Ibu Yuli. Ia ingin mengucapkan terima kasih. Ia ingin memuji kebaikan hati Velia. Namun, Pak Budi mengangkat tangannya, menghentikannya. Namun, ada satu syarat. Katanya, nada suaranya berubah menjadi sangat tegas dan tidak bisa ditawar. Hanya ada satu syarat, dan ini mutlak. Apa itu? Apapun akan kami lakukan, sahut Ibu Yuli cepat. Pak Budi mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen hukum yang sudah disiapkan. Sebagai ganti dari kebebasan finansial ini, Anda berdua harus menandatangani perjanjian hukum ini. Perjanjian ini menyatakan bahwa Anda berdua secara sukarela dan sadar, setuju untuk tidak pernah lagi, dalam bentuk apapun, mencoba untuk menghubungi, bertemu, atau mencari tahu tentang Ibu Velia dan putranya, Arka Zidan, seumur hidup Anda. Anda secara hukum melepaskan semua hak dan klaim sebagai keluarga. Dunia Ibu Yuli dan Dinda seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya. Tawaran itu begitu kejam sekaligus begitu logis. Velia tidak menawarkan pengampunan, ia menawarkan sebuah transaksi. Kebebasan dari utang ditukar dengan hak mereka sebagai seorang nenek dan seorang tante. Mereka dihadapkan pada pilihan terakhir yang mendefinisikan siapa diri mereka. Di satu sisi, ada kehidupan normal tanpa dihantui penagih utang. Di sisi lain, ada ikatan darah, satu-satunya jembatan menuju cucu dan keponakan mereka. Selama beberapa menit, mereka hanya terdiam. Dinda menatap ibunya, mencari jawaban. Ibu Yuli menatap kosong ke dokumen di atas meja. Ia teringat kembali pada kesulitannya membayar sewa kontrakan, pada hinaan yang ia terima dari tetangga, pada rasa lapar yang kadang menderanya. Akhirnya, dengan tangan yang lebih gemetar dari saat ia menulis surat, ia mengambil pena yang disodorkan Pak Budi. Kami setuju, bisiknya. Ia menandatangani dokumen itu, diikuti oleh Dinda. Mereka telah memilih. Sekali lagi, mereka memilih materi di atas keluarga. Adegan terakhir bergulir 1 tahun kemudian. Di taman belakang rumah yang kini rimbun dan penuh bunga, sebuah pesta kecil yang meriah sedang berlangsung. Balon-balon berwarna biru dan putih menghiasi udara. Ini adalah pesta ulang tahun pertama Arka Zidan. Velia, yang kini terlihat begitu bahagia dan bersinar, sedang tertawa sambil membantu putranya meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Di sekelilingnya ada Pak dan Bu Santoso yang menatap cucu angkat mereka dengan penuh kasih sayang, Pak Budi dan keluarganya, serta beberapa teman baru Velia. Suasana begitu hangat, penuh dengan cinta dan tawa tulus. Arka, sang pewaris sejati, tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menyayanginya. Di tempat lain, di sebuah apartemen kecil yang bersih, Dinda sedang menggulir layar ponselnya saat jam istirahat kerja. Ia berhenti pada sebuah foto yang diunggah oleh salah satu kenalan lamanya yang hadir di pesta itu. Foto Arka yang sedang tertawa di pangkuan ibunya. Ia memperbesar foto itu, menatap wajah keponakan yang tidak akan pernah ia temui. Ia menunjukkan foto itu pada ibunya yang sedang duduk melamun di dekat jendela. Ibu Yuli menatap layar ponsel itu lama sekali. Mereka kini bebas dari utang. Mereka hidup cukup. Tapi setiap kali melihat foto itu, sebuah lubang besar terasa menganga di hati mereka. Mereka akhirnya mengerti. Karma yang sesungguhnya bukanlah kemiskinan atau penderitaan fisik. Karma mereka adalah hidup dengan kesadaran penuh akan apa yang telah mereka buang. Mereka membuang seorang menantu yang baik, seorang cucu yang tampan, sebuah keluarga. Harta terbesar yang mereka sia-siakan bukanlah rumah atau uang. Harta itu adalah kesempatan untuk mencintai dan dicintai.
Dan penyesalan atas kehilangan itu adalah hukuman yang tak ternilai, yang akan mereka bawa selamanya hingga akhir hayat. Hanya 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 hingga akhir